Tahun 2010 lalu merupakan masa di mana saya mengalami dan merasakan sejumlah kegagalan dalam berbagai aktivitas baik pertanian, peternakan, maupun perkebunan. Meski berbagai aktivitas tersebut telah saya lakoni dengan optimal, namun dalam kenyataannya tetap saja masih mengalami kegagalan. Rasa putus asa terus membayangi saya dan membuat saya terus berpikir dan berdoa. Langkah apa yang mesti saya lakukan untuk merubah hidup agar bisa hidup sejahtera dan bisa membahagiakan keluarga di masa depan? Di saat diriku sedang diselimuti rasa bimbang, galau, dan putus asa, hadirlah sesosok Subari yang bagi diriku sudah kuanggap sebagai orang tua, tempat mencurahkan keluh kesah dalam mengarungi kehidupan. Dengan beliaulah kutumpahkan seluruh rasa resah yang ada dalam sanubariku. Sembari berharap ada suatu petuah bijak yang kuperoleh dari dirinya untuk lepas dari rasa putus asa yang selama ini membayangi setiap langkahku. Matur suwun Kak, sarane sampean tak trimone ya muga-muga aku tak teruske lah ning usaha wesiku gawe-gawe mesin. Mudah-mudahan engko kanggo wong akeh iso bermanfaat. Matur suwun Kak. Kayaknya omongan Pak D itu memang benar-benar bagus. Coba saya turutin karena dia sebagai orang tua saya nekunin ke besi. Mudah-mudahan nanti saya tekunin mimpi saya untuk kedepannya lebih nyata. Lebih baik untuk keluarga. Aku gini rencananya, aku mau mengembangkan bengkel las. Di samping kita bengkel tralis ya, aku mau buat mesin untuk masyarakat gitu. Ya kalau begitu aku dukung lah. Iya. Terima kasih, nanti aku lanjutkan lagi untuk mengembangkan teknologi itu. Berbekal restu istri tercinta dan petuah bijak dari Pak D. Subari, kemudian saya pergi melihat aktivitas salah seorang petani di desaku. Permisi Mas, Ya. lagi opo kresek-kresek dari luaran nih dengarannya, saya mampir.
Ini lagi bolak-balik kopi. Oh, ini kopi apa ini Mas Anes bener ini Mas? Ini kopi biasa ini. Oh, diolah gimana ini? Pakai manual dulu aja. Oh, pakai manual, giling manual berarti. Iya, iya. Waduh, ya lama banget ya. Ya, Yang ini kan biasa lama kan prosesnya. Iya, iya. Apalagi yang di kayak gini. Iya, lama. Oh, iya, iya, iya. Waduh, lama banget ini. Ngapa, Mas? Ora apa-apa, Mas. Aku tak pamit sih ya, Mas. Matur suwun. Oh iya. Aku wis mampir kene. Dengan berbekal keterampilan mengelas yang kumiliki, aku yakin aku bisa menciptakan mesin Alsintan yang dapat memudahkan pekerjaan para petani. Memang ada rasa ragu untuk memulai hal itu, namun rasanya jika saya tak mencoba melakukannya, maka hidupku pasti tidak akan berubah. Ini ketebalan 3 mili untuk rangka daripada roasting kopi dan untuk pengolahan daripada mesin-mesin kopi. Yang ini stainlessnya untuk saringan biji kopi, digunakan untuk roasting kopi. Ini ada beberapa plat, ini 1,2, ini 3 mili. Kalau untuk roasting kopi kita gunakan yang 3 mili, tebalan 3 mili sampai 4 mili. Nah, itu untuk bodi kita gunakan 1,2 mili. Untuk saringan kita gunakan mesh 0,5 mili ketebalan 8 mili. Ya, kita persiapkan bahan-bahan dan desainnya untuk pembuatan mesinnya daripada mesin-mesin Alsintan itu dengan kualitas yang bagus. Dari bahan-bahan yang kita dapat dari toko itu kita pilih dengan standar nasional supaya nanti pas dibuat untuk teknologi tepat guna itu bisa bermanfaat dan lebih nyaman untuk masyarakatnya. Ini nanti dibuat yang sebagus mungkin karena apa? Untuk menjaga mutu kita kan dari plat ini harus disesuaikan. Dalam proses pembuatan mesin Alsintan yang saya lakukan, sering saya mengalami kegagalan. Namun, dengan tekad dan keyakinan yang kuat yang saya miliki, ternyata mampu mengikis rasa ragu tersebut. Saya berterima kasih banyak kepada keluarga yang telah mendukung penuh. Saya usaha bengkel ini dengan jatuh bangun. Itu yang saya banggakan keluarga. Salah satunya yang memang mendukung kita untuk usaha daripada membuatan mesin Alsintan itu atau mesin teknologi tepat guna ini. Dukungan itu yang paling mulia memang dari istri dan anak, supaya kita lebih maju. Saya sangat bangga sekali dengan istri saya. Karena saya jatuh, dia pun tetap mensupport saya supaya bergerak lagi untuk membuat mesin-mesin teknologi ini. Masyarakat juga telah
membantu kita untuk mempromosikan ataupun membeli daripada mesin teknologi kita ini, dan juga pemerintah daerah juga mensupport kita untuk memamerkan teknologi-teknologi kita ini untuk keluar daerah. Setiap tahunnya kita dibawa pameran untuk gelar teknologi tepat guna seluruh Indonesia. Maka dari itu saya semangat sekali dengan support-support daerah yang telah membantu kita untuk mempromosikan teknologi kita ini. Sehingga kita setiap tahun itu mengikuti lomba, mendapatkan juara. Itu yang bikin semangat saya, ataupun itu memang bonusnya dari pemerintah untuk mensupport saya, supaya saya berbuat lebih baik lagi untuk masyarakat sekitar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu saya, dari saya bergerak membuat Alsintan ini sehingga saya sampai sekarang ini bisa membantu masyarakat untuk menggunakan teknologi tepat guna ini. Setelah sekian kali saya melakukan uji coba, akhirnya hasil kerja kerasku membuahkan hasil yang memuaskan. Dan hal itu terlihat dari senyuman para petani di desaku yang merasa terbantu pekerjaannya dengan memakai Alsintan buatanku. Saya sebagai petani kopi mengucapkan terima kasih adanya alat ini, sangat membantu petani seperti saya dan bisa menolong tetangga yang memerlukan. Aturan kalau ini tidak digiling, tidak dikujal seperti ini, dia paling bisa kering tuh dalam 10 hari paling baru kering. Cuman adanya alat ini 4 hari, 5 hari sudah kering, sudah bisa digiling, diambil berasnya, lebih cepat pengeringannya. Ya, alhamdulillah adanya mesin ini kami sangat membantu petani kopi seperti saya. Adanya mesin ini, kalau dalam 100 kilo barusan dari mutir tuh digiling pakai ini sekitar 10 menit selesai gilingnya. Dan lagi cepat pengeringannya. Kalau dijemur gelondong itu bisa sampai 10 hari, setengah bulan kalau daerah sini daerah dingin kan. Jadi karena adanya mesin ini sekitar 4 hari, 5 hari sudah kering, sudah bisa diambil berasnya, cepat kering. Alhamdulillah, terima kasih adanya mesin ini. Adanya mesin ini pendapatannya lebih cepat, lebih meningkat, oleh karena menyingkat waktu. Aturan sampai setengah bulan, 10 hari, ini 5 hari, seminggu sudah jadi bisa dimanfaatkan, jadi lebih cepat, lebih menguntungkan. Keberhasilan saya membuat Alsintan ternyata bukan hanya membantu para petani di desaku saja, melainkan juga merubah jalan hidupku dari seorang petani menjadi seorang pelaku UMKM di bidang teknologi tepat guna.
Jadi yang memotivasi kita membuat teknologi tepat guna ini adalah masyarakat ataupun lingkungan sekitar membutuhkan teknologi yang khususnya untuk pengolahan kopi. Saya buat untuk masyarakat sekitar mesin-mesin kopi, mesin-mesin roasting kopi, mesin jagung, mesin apapun mesin yang dibutuhkan masyarakat saya buat untuk kemajuan masyarakat di sekitar kita. Kedepannya kita berbuat lebih baik untuk masyarakat kita supaya hasil daripada petani dengan menggunakan teknologi yang saya buat ini semakin meningkat. Inilah cara pengoperasian mesin roasting dari buatan Mas Eko. Hal itu pula yang kemudian juga merubah kesejahteraan keluargaku, karena kini hampir setiap desa di Kabupaten Kepahyang maupun di luar kabupaten, bahkan luar Provinsi Bengkulu, banyak yang memesan dan membeli Alsintan ciptaanku. Untuk pembuatan mesin perontok jagung dan kopi ini saya buat untuk pemanfaatan untuk masyarakat itu yang mesin jagung itu untuk mempercepat pasca panen daripada petani jagung, dan untuk kopinya itu mempercepat daripada proses untuk pengeringannya. Proses pengeringan untuk mesin kopi itu digunakan pemecah itu supaya masyarakat terbantu di situ kita dengan mengadakan pembuatan mesin perontok yaitu kopi ataupun perontok jagung. Sungguh suatu anugerah ilahi yang benar-benar saya rasakan sepanjang perjalanan hidupku. Rasa kebahagiaanku tidak berhenti sampai di situ saja. Ternyata beragam Alsintan yang saya ciptakan mampu mengantarkan diriku meraih berbagai prestasi dan penghargaan baik tingkat pemerintah kabupaten, provinsi maupun nasional. Saya berterima kasih banyak. Dengan teknologi tepat guna ini, saya mendapatkan penghargaan ini sehingga berguna untuk masyarakat sekitar Kepahyang ataupun Provinsi Bengkulu yang telah mempergunakan teknologi saya ini dan dapat support dari pemerintah segini banyak. Saya terima kasih. Dan saya masih punya mimpi banyak yang ingin membuat perusahaan besar untuk perusahaan Alsintan, dan saya ingin punya standar nasional dan haki untuk ketahanan daripada teknologi saya ini supaya dipatenkan mereknya. Terlepas dari hal itu semua, ada suatu impian besarku yang masih saya dambakan dapat segera terwujud, yakni seluruh mesin Alsintan buatanku bisa memiliki hak paten, sehingga nantinya bisa sebagai jaminan perlindungan hukum, menambah kepercayaan konsumen, mengurangi plagiarisme, dan menghindari eksploitasi karya.